itu Udah ya? enggak fales di situ. Abis ini makan dulu, Le. Iya. Ya. Biasanya abis 2 game sengit, game ketiga cepet. Iya benar-benar. Biasanya. Abis kalau ada game panjang biasanya dikasih kopi ya. Oke, balik lagi kita ke Lane of Dawn. Hemat. Typical gold laner yang sering banget adu darah om. Wah tapi Nile tidak mau tinggal diam, agresivitas. Agak sedikit tertinggal dari segi levelnya juga. Tapi kalau fight rapat lagi nih kayak di game yang pertama ini Bigetron bakal kuat banget om. Ini? Adu darah. Hah? Adu darah. Iya, adu mekanik terus. Ngotot juga ya Uli. Ada orang di sana dan Keyboy Rapid Goods. Ngincar bot early-nya dan Finn menjaga nih dengan Holy Heal saja. Mia ya kan ditempelin. Aduh, Mia Franco ya. Iya Mia Franco atau Mia Rafaela juga meresahkan. Nih di waktu juga menuju menit kedua di mana netral objektif yang pertama akan segera muncul. Setup seperti apa? Itu Keyboy tidak akan melepaskan pandangannya terhadap Moreno. Moreno 2 game ini akan menjadi target dari Keyboy. Udah pasti loh. Ya, Dia berdagang lelenya soalnya bener-bener tuh lihat. Enak ya, crispy ya. Berdagang lelenya bener-bener ini gak sekolah banget. Lelenya dari tadinya. Termasukkan nanti pengen terbaik Vitality. Moreno sang maestro berhasil mendapatkan Kairi. Pertukarannya cukup adil atau tidak? Nah, di bagian atas juga ada plating-plating tipis yang sempat dimenangkan oleh Lutfi tadi. Dan ini untuk emblem setnya. Dipakai juga oleh Uranus yang biasa ya. Dia akan cukup sustain. Ada pull yourself together nih buat Kelra juga. Bukan bargain. Setengah mati nih. Ini bener-bener Nile hashtag Lucky Fearless. Iya, dan sekarang udah mulai Wah. invade. Lucky Fearless. Soalnya udah dijagain Om. Rumput udah dibuka Ul. Tapi Nile-nya aja yang terlalu fearless. Ya plus juga ini kan dibantu dengan aksi pencurian. Oh coba ditangkap. Dapat satu mobile kill dapatkan Keyboy. Menjadi target utama. Supaya tidak bisa lain. Ada pertukaran-pertukaran yang terjadi. Point kill-nya sama, gold yang gak terlalu jauh. Iya, asik. Laris ya. Iya, tapi Lutfi, wah. Waduh. Wah Lutfi kalau tumbang ini bahaya banget sih. Dan dia udah... Karena kalau nggak ada Lutfi, nggak ada badan untuk Onyx bisa fight untuk menuju ke arah turtle yang kedua. Chance Nile dapetin besar. Harus ngasih badan dan itu yang cukup berbahaya. Dengan adanya Valentina. Kalau emang terlalu depan. Itu dia, Arrow. Terdapat memory dari Kelra. Kali ini tapi sayang sekali Kairi harus tertakedown. Mereka mencoba untuk menghidupkan kembali. Hero dihidupkan untuk seorang pohon terkukuh. Oke, pilihannya memang... Dan bahkan untungnya masih ada healing for everyone. Tapi Retribution gagal. Oh my god. From the Nile. Gak berhenti. Lutfi-nya dikejar. Gak bisa kabur. Oke, bukan sekedar dari Retribution dan Nile aja. Ditambahin bonus double kill. Iya, itu dia. Double kill yang datang Retri bonus 2, Pak. Seger. Ini dia dari... Wah, bahkan dari goalnya juga berasa nih. Yep. Oke, dan apakah akan ada typical Skypierce gameplay dari Onyx juga? Harusnya enggak sih? Susah ya. Tahu akan hal tersebut, dia tidak menolong Shogun. Tapi dia manfaatkan sesuatu yang lebih menguntungkannya itu turret. Oke, tapi setidaknya error Abyssal masih akan terus menghantui untuk Onyx itu sendiri. Dengan gold yang cukup jauh sekarang, menjauh juga ini akan menjadi sebuah asuransi yang sangat-sangat mengerikan di late game. Nih biasa ya Cloud. Perjalanan lane jauh lagi 2 sekarang nih. Ini gantian sebetulnya tangan Onyx sekarang dibawakan oleh Bigetron by Fatality. Padahal Cloud Fanny juga couple kan, kitnya. Oh iya benar. Jadi mungkin tidak bisa dipisahkan di situnya ya. Oke. Dengan keadaannya masih tetap cukup pakan. Wah langsung instant kill ke arah Keyboy. Buset. Baru ngebuka badan aja lihat. Komit langsung ya. dipotong. Iya tapi itu dia Skypierce-nya om. Ya. Oke. Tapi Skypierce-nya kali ini Kelra bakal coba dihantam. Nile solo kill. Itu dia. Kabur dari Kelra. Yang akhirnya memanfaatkan lagi power pick off. Sekarang makin sulit ya Keyboy cari momentum. Yap. Karena Keyboy pun ketika dia lagi ngebuka jalan di depan, dia tuh langsung di all in tadi. Kayak farming, kalah pindah lane, enggak terusin. Ya, dan sekarang window dari Onyx juga semakin... di depan beda dengan tadi ada Eudora ngediamin lawan. Bisa dapetin point kill. Yes, dan juga di sini Rafaela akan menjadi sebuah jawaban dari Keyboy. Bisa di-heal, bisa miskalkulasi. Bener-bener ngandelin dari damage dari Kelra nantinya untuk bisa. Dan udah Swift Trinity aktif untuk Kelra. Oke, ini dia buat item jaga War Axe ya berarti untuk next item Kairi. Sedangkan The Nile bisa menuju ke Ivo atau kalau mau. Atau mau kemana dia? Atau mau Queen Swings? Queen Swing boleh. Banyak ya opsinya ya biar bisa lebih hybrid dan lebih
enak lagi untuk in and out nanti poinnya. Ya. Gak banyak tapi memang secara kita bicara ya soal sustain juga. BTR mereka punya banyak banget sih. Taruh ya. Langsung setengah om bilangnya. Menyeramkan. Ini bukan hanya menyeramkan sih, tapi ini yang udah Ul bilang harus membuka badan beda sama Shogun. Dan bahkan di depan sana Konsel Gaming nggak peduli apapun terjadi. Apakah Megatron masih mau lebih? Karena ini kebiasaan kita, apalagi yang suka bermain di ranked dapat lord malah mau poin kill lebih dan akhirnya kena wipe tapi malah seni. Dan Nael mencoba untuk menunjukkan batang hidungnya. Itu adalah gertak-gertak sambal dari warung pecel lele. Langganan tetap lah selanjutnya ya. Setelah Lutfi ya, langganan tetap ya. Sekarang Lutfi lagi hobi ya. Sudah mulai berjalan juga ya. Memang udah punya power yang cukup banget untuk mencicil Lutfi. Serem. Oke, dan sekarang udah mulai di freeze dulu. Jungle udah nggak ada. Ini Onyx juga susah banget pastinya untuk bisa. Bahkan sampai menggunakan badannya untuk melakukan cover terhadap Keyboy. Saat kali ini juga cukup kebingungan untuk bisa mendapatkan Red of Dread atau apa. Dia enak banget kalau misalnya kena Red of Riot. Ya. Mungkin banyak duri yang keluar. Pestura di arah bottom lane menjadi pilihan utama. Tapi masih belum cukup dan Nael saatnya bersinar sebagai sang eksekutor. Masuk keluar. Vela pun jadi, ini yang ngebuat akhirnya juga susah melakukan inisiasi untuk Onyx-nya. Yep. Dibuyarin semua. Oh kena lagi. Kali ini rem tangannya tidak tertancap oleh Nael. Akhirnya dia maju ke depan dan tapi Pestura dipecahkan oleh para pasukan dari tim Picket. Tadi udah low banget HP-nya, again thanks to Holy Healing. Yang akhirnya ngebuat dari HP-nya bertumbuh lagi. Nael nggak masalah kayaknya. Tolong kasih kartu kuning ke Nael. Peringatan. Offside. Ya, tapi Nael sudah full item sih. Tadi brute force ya tadi. Ya, biar bisa ada efek resilience juga ya. Untuk bagaimana sisi-sisi kecil yang akan mengganggu. Mereka sudah pegang kendali dari sisi map yang kita lihat. Ya, dan masih tetap menjaga Skypierce ya untuk kill semuanya kepegang. Kena lele kah? Itu tadi yang sempat gue tanya. Dapetnya mau curinya dari siapa nih? Ya di belakang. Eman kayaknya ngurungin gak sih niat dapetin Eman? Oke. Kayaknya Nael doang yang bisa dimakan. Aja, Itu bait belaka karena dia di depan sana udah trigger. Nael! Tapi itu yang dicari sama Nael. Gertak sambel lagi dan lagi membuat Lordnya bebas. Gertaknya Final push sebenarnya ya, karena item-item dari Begator juga unggul cukup jauh. ya, dan apakah ini akan menjadi game tercepat di series ini? Ya, tapi lagi-lagi. High ground dari Onyx juga lumayan minimal Betul? buat bertahan. Sebenarnya sama sih, sama-sama minim ya. Helena versus Valentina. Dia ngasih Follow up badan, damage-nya, iya, dan follow up-nya hampir gak ada. susah banget ya. Paling ngandelin damage dari... mungkin Moskov kasusnya berbeda ya. Tapi karena Brody ini agak cukup berat ya Oke, Dan akhirnya kita bakal menyaksikan di mana PS Turret di tengah sudah tidak ada. ada. Dan apakah ini akan coba kembali ditabrak oleh Bigetron? Oke, tapi dia menunggu Lele, tapi di belakang sana Sans. Flicker body defense. Masih bisa bertahan, Ya. walaupun kehilangan 3 base turret, dan ini belum menjadi game tercepat. Belum masih bisa ditahan juga. Terus ya semua masih lengkap. Dan bahkan kalau ada satu yang tumbang, entah itu Eman atau dari si Nailnya juga, masih ada resurrection. Kalian Oke. dalam-dalam. Sorry. Kubur mimpi kalian. Iya. Ini match beras kalau kata orang di luar sana. Tapi jangan lupakan, Nael menggunakan retributionnya. Informasi didapatkan oleh Lutfi. Ya, jangan lupa burst damage dari Kelron juga ini akan bisa. Oh sabar ya. Itu kalau lelenya majuan dikit aja kena itu. Tapi Q-nya ada di retribution yang sudah dipakai tadi. Yes, tapi menuju ke arah seorang 1 poin kill. Tapi nampaknya Keyboy dibalikan kembali kanan. Sedangkan Kairi tinggal 3 seorang diri Keyboy. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Kairi, nowhere to run. Masih bisa? Masih bisa selamat kali ini. Dengan Tentunya akan- Nael lagi berulah. Yep. Ini lagi. Bener-bener Nael. Fanny-nya agresif. Oke. Ya, Tidak tapi- ada kontes ya Om ya? Tidak ada konten sama sekali, tapi Keyboy bakal join ya untuk bagi Onyx. Tapi bisa menjadi sebuah final push juga sebenarnya. Harusnya. Ini Lord Iya. Evolve loh. Evolve Lord, ada Eman juga, Lutfi. Lutfi bakal coba Mancing ya. sedikit demi sedikit dilucuti damage-nya. Keyboy menutup jalan untuk Nael bisa masuk. Iya, atas Onyx the Sky King. Dan masih menjadi Kryptonite by Vitality. Membuktikan mereka masih on fire. Dengan bahkan 2 gelar yang mereka... Jika belum terputuskan win streak, masih 100% kehadiran beliau. Robby